Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman secara virtual dalam acara Cobek ke-7. Salawat serta salam juga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia, yang karenanya lah kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Masya Allah, kita bertemu juga di bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Ini antara senang sama sedih gitu ya. Senangnya karena sebentar lagi kita akan memasuki fase terakhir dari bulan Ramadan, yaitu 10 hari terakhir, di mana Allah memberikan hadiah yang begitu besar di 10 hari terakhir Ramadan. Tapi juga di satu sisi merasakan kesedihan. Kenapa? Karena ini sebuah pertanda bahwa sebentar lagi Ramadan akan berakhir. Dan wallahu a'lam bishawab, tidak akan pernah ada yang tahu apakah nanti kita akan kembali bertemu dengan Ramadan atau tidak. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita akan ngobrol, kita akan diskusi bersama mengenai sebuah tema yang sebetulnya berat sekali ya. Dan saya sebetulnya menyampaikan ini bukan dalam kapasitas sebagai seorang ustadzah. Sekali lagi, saya bukan seorang ustadzah, tapi mencoba berbagi apa yang saya ketahui. Mudah-mudahan bisa untuk saling mengingatkan, baik untuk saya pribadi maupun untuk teman-teman semuanya. Saya share dulu ya screen-nya. Oke. Jadi tema obrolan kita di Cobek kali ini adalah menggapai Lailatul Qadar. Insya Allah ya. Kita udah sering banget dengar bahwa Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, malam di mana Allah memberikan banyak sekali ampunan dan rahmatnya gitu ya. Dan setiap orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu otomatis Allah angkat derajatnya menjadi sangat mulia. Kenapa sih kok bisa seperti itu? Nah, kali ini kita akan bahas sama-sama. Kita mulai dari definisi. Definisi atau pengertian Lailatul Qadar. Kita sudah sering dengar Lailatul Qadar, tapi kan mungkin saya mau refresh aja sejenak gitu ya. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Nah, secara bahasa, Lailatul Qadar terdiri dari dua kata, yaitu Lailatul dan Qadar. Lailatul sendiri memiliki pengertian malam. Jadi dari bahasa Arab ya, dan Qadar memiliki dua pengertian, yaitu satunya takdir, yang kedua adalah kemuliaan. Jadi kalau misalnya kita gabung, Lailatul Qadar itu memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah malam takdir, kemudian yang kedua adalah malam kemuliaan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan malam takdir. Oke. Malam takdir berdasarkan Quran Surat Ad-Dukhan ayat 3 dan 4, yaitu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kata Allah, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberikan peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Segala urusan di sini tuh maksudnya apa? Nah, segala urusan di sini maksudnya adalah takdir. Kapan itu diturunkan? Fi lailatin mubarakah, pada malam yang diberkahi. Kapan itu terjadinya? Yaitu di Lailatul Qadar. Maksudnya gimana sih? Gitu ya. Maksudnya di sini adalah kita sama-sama tahu bahwa penulisan takdir itu melalui beberapa proses. Nah, kita bahas di sini hanya dua proses ya. Nah, yang pertama adalah bahwa takdir itu ditulis di Lauhul Mahfuz. Jadi kita sudah sering dengar banget ini ya, bahwa kita tahu bahwa ada sebuah kitab yang namanya Lauhul Mahfuz, dan itu adalah berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hak prerogatif Allah gitu ya. Dan disitulah tertulis seluruh takdir alam semesta gitu. Apapun yang ada di alam semesta ini semua tertulis di situ. Nah, ini dalilnya apa? Berdasarkan hadis riwayat Muslim, yaitu kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqus samawati wal ard bi 50 alf sanah. Jadi Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi
Sebelum bumi ini diciptakan sama Allah, maka Allah sudah menuliskan apa aja sih yang akan terjadi. Siapa aja yang akan dilahirkan, siapa saja yang akan mendapatkan rezeki yang demikian, siapa saja yang akan menjadi presiden, siapa aja yang akan bisa pergi haji dan sebagainya gitu ya. Itu sudah Allah tuliskan dengan jelas di Lauhil Mahfuz. Pun sampai kapan alam semesta ini berakhir gitu. Jadi dari semenjak Nabi Adam hingga nanti manusia terakhir, maka sudah semuanya tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Nah yang kedua, proses penulisan takdir yang kedua itu diturunkan per tahun ke langit dunia. Jadi kan kalau tadi di Lauhul Mahfuz itu the whole-nya, keseluruhannya. Nah, ketika Lailatul Qadar itu Allah turunkan per tahunnya, apa saja yang akan terjadi. Si A, si B, si C itu apa saja yang akan terjadi itu Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz, dari dahul, dari yang gedenya itu, kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menurunkan yang hanya dalam periode 1 tahun ke depan. Jadi Allah perintahkan kepada malaikat untuk menurunkannya ke langit dunia. Nah ini dari mana dalilnya? Itu dari sebuah asar dalam kitab Zadul Masir. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa pada Lailatul Qadar segala yang terjadi selama 1 tahun, baik berupa kebaikan, kejelekan, rezeki, ajal, bahkan hatta gitu ya, bahkan sampai kejadian seseorang ia berhaji atau tidak. Misalnya gini, kayak tahun lalu ya gitu, kita qadarullah tidak memberangkatkan jamaah haji karena memang juga lagi pandemi gitu. Itu sebenarnya sama Allah sudah dituliskan gitu. Jadi tidak perlu berkecil hati, ya sedih sih wajar ya, tapi memang semua itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah pengertian bahwa Lailatul Qadar secara harfiah yang berarti malam takdir. Nah, kemudian Lailatul Qadar yang berarti malam kemuliaan itu dalilnya adalah Quran surat Al-Qadar ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Nah, ini dalilnya. Terus maksudnya apa sih gitu ya? Apanya sih yang mulia? Apa aja gitu yang ada yang pada malam itu menjadi mulia gitu. Nah, kita akan bahas ya, teman-teman. Yang pertama adalah amalan. Jadi, teman-teman yang dirahmati Allah, pada malam kemuliaan, pada Lailatul Qadar, amalan-amalan yang dikerjakan semuanya akan menjadi mulia. Ini berdasarkan surat Al-Qadar ayat 3. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini udah sering banget ya kita dengar ya, kalau kita dapat Lailatul Qadar, maka itu lebih baik daripada 1000 bulan gitu. Kita udah sering banget dengar. Jadi ketika Lailatul Qadar itu turun gitu ya, ketika malam kemuliaan itu turun kita dapatkan, maka amalan yang kita lakukan seperiode malam itu nilainya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Jadi entah itu tilawah, entah teman-teman melakukan sholat malam atau teman-teman berzikir gitu, itu akan bernilai sangat mulia. Maka inilah yang akan kita kejar bersama-sama ya. Nah, kemudian apalagi yang mulia? Orangnya. Orangnya maksudnya manusianya. Jadi berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa berdiri sholat malam ketika Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, jadi imanan wahtisaban, penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Jadi kalau misalnya malam itu kita gitu ya, amin gitu ya, mendapatkan Lailatul Qadar, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita yang sebelumnya. Dan Allah mengangkat kita. Jadi kan kalau misalnya kita punya dosa kan menjadi orang yang hina gitu ya. Dan sekarang kan dosanya diampunin semua nih, kayak bayi baru lahir gitu. Maka itulah kenapa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar menjadi sangat mulia. Dan tadi amalannya diganjar sampai dengan 1000 bulan beribadah. Masya Allah gitu. Sebuah hadiah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah dan memurnikan ketaatan kepada Allah.
Nah, yang berikutnya, teman-teman yang dirahmati Allah, yang mulia adalah kitabnya. Kitab di sini maksudnya apa? Yaitu Al-Quran. Jadi, di surat Al-Qadar ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi, Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam qadar, pada malam kemuliaan. Jadi, Al-Quran itu sebetulnya diturunkan blok gitu ya, semuanya itu langsung gitu ya, itu sebenarnya pada Lailatul Qadar. Hanya saja diturunkannya kemana? Ke langit dunia. Kemudian dari langit dunia diturunkan ke bumi kepada Nabi Muhammad SAW itu secara bertahap. Oleh karena itu, setiap ayat yang turun, setiap ayat Al-Quran yang turun gitu ya, maksudnya itu pasti ada asbabun nuzulnya. Surat Al-Mujadilah, bagaimana Khawlah binti Sa'labah curhat sama Allah, kemudian Allah menurunkan ayat gitu. Itu pasti ada asbabun nuzulnya. Nah, ini juga diperkuat oleh sebuah asar, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia pada malam Qadar, kemudian diturunkan sesudah itu sepanjang 20-an tahun. Jadi memang banyak sekali kemuliaannya, tadi amalannya, kemudian orangnya, dan kitabnya gitu ya. Nah, pada Lailatul Qadar ini juga, pada malam kemuliaan ini juga, Allah memerintahkan malaikat. Masya Allah, malaikat itu kan, teman-teman yang dirahmati Allah pasti tahu ya, malaikat itu makhluk yang sangat mulia. Allah ciptakan dari nur, kemudian mereka itu tidak berbuat dosa gitu ya, karena memang hanya beribadah kepada Allah gitu, menurut perintah Allah. Itu malaikat dan Jibril itu turun. Ini dikuatkan di surat Al-Qadar ayat 4 ya. Pada malam itu turun malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Ngapain? Malaikat tuh turun tuh ngapain sih gitu. Jadi ceritanya di malam Qadar ini malaikat diizinkan oleh Allah turun ke dunia, ke bumi itu untuk mengaminkan. Mengaminkan apa? Mengaminkan doa orang-orang mukmin yang pada malam itu mendirikan ibadah, mendirikan sholat malam, menegakkan punggungnya untuk bermunajat kepada Allah dalam khauf dan roja yang senantiasa mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya teman-teman, itu setiap 4 jari ini itu satu malaikat. Jadi bukan cuma 1-2 yang turun pada malam itu, tapi ribuan, banyak sekali gitu ya. Malaikat itu turun mengaminkan apa sih? Doa-doa kita gitu. Jadi sayang sekali sebetulnya ketika kita melewatkan event ini gitu. Event yang Allah berikan kepada kita setahun sekali. Dan belum tentu kita ketemu lagi tahun depan gitu. Jadi Masya Allah, itulah kenapa Lailatul Qadar disebut dengan malam kemuliaan. Ada lagi satu lagi yang mulia pada malam itu, yaitu keberkahan dan ampunan. Jadi di surat Al-Qadar ini memang menceritakan tentang Lailatul Qadar ya, dari ayat pertama hingga terakhir ya. Jadi salamun hiya hatta matla'il fajr, kata Allah. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maksudnya apa, Mbak? Nah, maksudnya adalah malam itu orang-orang mukmin yang beribadah dengan dengan khusyuk gitu ya, itu akan merasakan kenikmatan. Jadi salam ini kan artinya keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, ketenangan. Jadi akan merasakan ketenangan dalam beribadah kepada Allah. Maka oleh karena itu Allah turunkan berkah, Allah turunkan ampunan. Kenapa? Karena ibadahnya sungguh-sungguh. Karena betul-betul mengharapkan ridha Allah. Karena benar-benar menggunakan waktu-waktu mustajabnya itu di malam itu untuk beribadah penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tadi teman-teman definisi dari Lailatul Qadar. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, kita beralih ke berikutnya, itu tentang waktu. Kapan sih sebenarnya Lailatul Qadar itu turun? Kalau ditanya seperti itu, sebenarnya jawabannya Allahu a'lam bishawab ya. Hanya Allah yang tahu kapan persisnya Lailatul Qadar. Kalau menurut ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah itu sekitar
kebanyaknya gitu ya, tanggal 27, tapi bisa berganti-ganti setiap tahunnya gitu. Maksudnya malam 27 Ramadan, tapi sebetulnya bisa berganti-ganti di malam ganjil yang lain. Jadi memang tidak pernah ada yang tahu kapan pastinya tanggal berapanya Lailatul Qadar itu turun. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari, bahwa Lailatul Qadar ada pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Itulah kenapa 10 hari terakhir itu waktunya kita mengencangkan ikat pinggang. Kalau misalnya kita dianalogikan sedang berlomba, 10 hari pertama, 10 hari kedua itu babak penyisihan. Jadi 10 hari terakhir ketiga gitu ya, itu adalah babak final. Di mana kita memberikan yang the best yang terbaik gitu. Ini kan kita kadang-kadang terbalik ya, justru di malam terakhir itu sibuknya di pusat perbelanjaan, di pusat keramaian gitu ya, mempersiapkan Idul Fitrinya gitu, lebih fokusnya ke sana. Nah, ini justru salah besar. Gitu. Kalau misalnya teman-teman di 10 hari pertama, 10 hari kedua itu masih agak santai, tilawahnya masih ya secukupnya gitu ya, tarawihnya masih bolong-bolong gitu ya, maka sudah waktunya nih sprint di 10 hari terakhir, mengejar ketertinggalan dan memanfaatkan momentum. Nah, hadis riwayat Bukhari juga mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu carilah di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Itulah kenapa biasanya memang orang-orang ya zaman dulu kita masih sebelum pandemi ketika itikaf itu malam-malam ganjil yang dipenuhi ya, masjid-masjid itu penuh gitu orang-orang itikaf. Karena memang berdasarkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti ketika malam genap kita tidak beribadah, bukan. Tetap sama aja gitu. Pokoknya yang intinya adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu waktunya sprint, waktunya kita final battle. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai gagal, dan jangan sampai ketinggalan. Karena momennya tidak akan terulang. Karena kita tidak pernah tahu apakah Ramadan tahun depan kita bisa melaksanakannya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kemudian apa tandanya kalau sudah terjadinya Lailatul Qadar? Sebetulnya secara spesifik juga ini adalah hak prerogatif Allah ya. Cuma beberapa ulama salaf itu menafsirkan beberapa tanda-tanda fisik yang bisa dilihat. Nah, di sini saya akan bahas hanya 2. Yang pertama adalah udara dan angin sekitar terasa tenang. Jadi kalau menurut Haythami, itu Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kelembutan, cerah, tidak begitu panas, juga tidak dingin. Pada pagi hari, matahari bersinar lemah dan nampak kemerahan. Jadi katanya udara malam itu tuh sejuk sekali, tenang sekali. Jadi tidak seperti malam-malam biasanya gitu. Walau alam saya sendiri, Allah belum izinkan untuk menikmati Lailatul Qadar. Mungkin semoga Ramadan kali ini bisa mendapatkan ya, kita semua bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, tandanya adalah matahari akan terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih, tidak ada sinar. Jadi terik, tapi tuh nggak panas gitu. Kita kan biasanya kalau misalnya matahari terik tuh buka pintu aja udah slow banget gitu ya. Nah ini enggak. Jadi memang bersinar, terik, terang gitu, tapi kita tidak merasakan kepanasan. Nah, itu adalah tanda-tanda fisik, tanda-tanda alam yang bisa dilihat bahwa sudah terjadinya Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Nah kemudian gimana nih caranya gitu kalau kita mau dapetin Lailatul Qadar, mau menggapai Lailatul Qadar. Apalagi untuk ibu-ibu ya, ibu-ibu tuh banyak banget challenge-nya, banyak banget tantangannya gitu. Yang ribet di dapur lah, mau masak buka puasa, nyiapin sahur, belum bersih-bersih rumah dan sebagainya gitu ya. Nah, apa harus dilakukan? Yang pertama adalah niat. Jadi berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, innama a'malu binniyat. Amal itu tergantung dari niatnya. Jadi dari sebelum Ramadan kita sudah meniatkan, diluruskan lagi niatnya, ya Allah saya tuh niat Ramadan ini memperbaiki diri biar lebih baik, kemudian pengen dapat Lailatul Qadar. Nah, meluruskan niat ini senantiasa harus kita perbaharui setiap harinya, bahkan setiap waktu gitu ya, karena memang di bulan Ramadan itu syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah gitu ya, tidak diberikan kesempatan untuk mengganggu gitu. Kenapa? Karena salah satunya adalah kita kan berpuasa, sehingga pembuluh darah itu menyempit ya, jadi setan-setan susah bergerak lewat pembuluh darah kita, tapi kan tetap ada namanya hawa nafsu, tetap ada di dalam diri kita. Nah ini penting banget nih untuk melurus niat, semata-mata karena ridho Allah, semata-mata karena mengharapkan
pahala Allah, semata-mata karena mengharapkan kasih sayang Allah, mengharapkan ampunan dari Allah. Karena goyahnya niat itu nggak cuman di awal, bisa aja di tengah, di akhir gitu ya, bergoyang, apa ya, goyah gitu ya. Nah, misalnya gini, kita mau sholat malam gitu. Awalnya sih bener nih ya, aku pengen Lailatul Qadar gitu kan. Tapi pas itu di rumah misalnya orang rumah tuh bilang gitu, adik kita bilang, ya Allah soleha banget sih kakak gue sekarang ya, sholat malam gitu kan. Terus mulai dia tuh kita akan bergeser, iya, wah udah soleha ya sekarang ya, keren banget ya soalnya udah sholat malam 12 rakaat, Masya Allah gitu. Nah, itu udah mulai tuh ujuk-ujuk dia. Nah itulah kenapa kita disarankan untuk beristighfar gitu senantiasa. Kenapa? Supaya bisikan-bisikan yang kayak gitu tuh jangan sampai merusak niat kita di awal. Jadi penting sekali untuk meluruskan niat semata-mata karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua adalah berdoa. Ini kita bisa mulai dari awal, bahkan sebelum Ramadan ya. Doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ya Allah, sungguh Engkau Maha Pengampun, menyukai pemberian pengampunan, maka ampunilah kesalahanku. Ini kita bisa ulang-ulang terus. Kita berdoa terus, ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Karena ini adalah momen yang luar biasa untuk bisa mendapatkan ampunan sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, persiapan yang kita lakukan adalah bermujahadah. Apa sih bermujahadah? Bermujahadah adalah bersemangat. Semangat apa? Yang pertama, menyiapkan fisik. Fisik kita harus sehat. Kalau kita sehat, insya Allah beribadah bisa lebih maksimal. Yang kedua, persiapan mental jadi lebih kuat, untuk ya tadi ada bisikan-bisikan itu kan bagian dari gangguan dalam diri ya, yang menghadapi juga lebih ke mental kita ya. Terus yang ketiga adalah mempersiapkan amalan-amalan pamungkas yang akan kita lakukan selama 10 hari terakhir Ramadan. Nah, ini ada hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beribadah di selain malam tersebut. Jadi kita siapin nih amalan-amalan apa. Yang pertama misalnya kita minta maaf gitu ya kepada terutama orang tua, pasangan kita, anak-anak gitu. Karena ada sebuah kisah pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, kemudian Jibril bilang nih sama Rasulullah bahwa ada satu pesan yang ingin disampaikan lah gitu tentang Lailatul Qadar. Kemudian Rasulullah keluar untuk menyampaikan itu kepada para sahabat, tetapi di tengah perjalanan Rasulullah bertemu dengan orang yang sedang berselisih paham. Kemudian Rasulullah mendamaikan keduanya. Tapi setelah itu, qadarullah, Allah buat lupa isi pesannya tadi apa. Jadi nggak jadi disampaikan. Nah, hikmahnya apa? Kalau kita sedang ada berselisih paham, ada ganjalan dengan orang lain, maka Allah jadi amal-amal solih yang kita lakukan itu menggantung di langit dunia. Maka keberkahan yang ingin Allah turunkan pun menggantung di langit dunia. Jadi kalau bisa kita sudah sebelum masuk ke Lailatul Qadar sudah bersih gitu. Kalau mungkin di awal Ramadan kemarin sudah minta maaf, ya nggak apa-apa, mau Lailatul Qadar minta maaf lagi gitu. Supaya bersih. Supaya amalan-amalan yang kita lakukan sepanjang 10 hari terakhir Ramadan itu benar-benar Allah terima dengan baik dan kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan keampunan. Jadi apa sih amalan-amalan yang bisa kita lakukan? Sebetulnya banyak sekali, dan untuk teman-teman yang dirahmati Allah yang sedang haid gitu juga bisa sebetulnya, karena ketika Lailatul Qadar itu tidak hanya ibadah wajib tapi ibadah sunnah juga digalakkan. Misalnya kita dari semenjak subuh gitu ya, hari ke-20 kan malamnya nanti malam ke-21 gitu ya, itu subuhnya sudah qobliyah subuh, kemudian sholat subuh, selepas sholat subuh dengan berzikir, kemudian disambung dengan zikir pagi. Setelah itu mungkin ibu-ibu bisa beres-beres rumah sebentar, kemudian sholat duhanya yang biasanya 2 rakaat ditambah jadi 4 atau jadi 6, kemudian bertilawah, biasanya cuma 1 halaman jadi 5 atau 10 halaman gitu ya. Kemudian siang sholat zuhur, sholat sunnah rawatibnya dikerjakan gitu, kemudian juga diisi dengan tilawah. Dan kadang-kadang kan yang mengganggu kita adalah aktivitas di dapur ya ibu-ibu ya. Nah, mungkin bisa disampaikan kepada keluarga bahwa 10 hari terakhir Ramadan ini Mama, Umi, Ibu pengen
khusyuk beribadah. Jadi mohon maaf nanti kalau hidangan buka puasanya simpel-simpel aja ya gitu. Yang gampang-gampang aja ya gitu. Nah, di 10 hari terakhir Ramadan ini juga teman-teman bisa selain tadi sholat, tilawah, berzikir gitu ya, itu juga uh, berlomba-lomba dalam bersedekah. Kalau di awal Ramadan, pertengahan Ramadan kan kita sudah misalnya sudah ikut menyumbang untuk berbuka puasa, orang-orang yang puasa gitu ya. Kita semua sudah tahu bahwa memberikan makan kepada orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Nah, di 10 hari terakhir ini lebih giat lagi, lebih banyak lagi sedekahnya. Nah, kan kalau misalnya repot banget masak, terus kapan ibadahnya? Nah, hari gini kan udah lebih mudah ya ibu-ibu ya, teman-teman ya. Kita udah tinggal misalnya ke panitia di masjid gitu. Kalau dulu tuh ada itikaf gitu ya sebelum pandemi, mungkin sekarang walau alam ya ada yang ngadain itikaf atau enggak gitu. Atau ada musafir yang berbuka puasa di masjid, kita bisa titip ke panitia di masjid. Ini saya titip ya uang sekian dipergunakan untuk buka puasa musafir misalnya. Atau kalau memang ada program itikaf, ya untuk yang beritikaf makan sahur gitu. Itu sebenarnya peluang-peluang gitu. Jadi amalan yang dilakukan bukan cuma terhadap diri sendiri, tapi juga sedekahnya digalakkan gitu. Mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana menggapai Lailatul Qadar. Semoga Allah memberikan kita kesempatan, saya dan teman-teman semua bisa menikmati indahnya Lailatul Qadar di Ramadan kali ini. Karena sesungguhnya Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah berkata, amal-amal itu tergantung penutupnya. Nah, sekarang adalah 10 hari terakhir Ramadan, di mana hari-hari terakhir kita bersama dengan Ramadan dan Allah berikan hadiah berupa Lailatul Qadar yang kita tidak tahu. Kenapa sih Allah menyerahasiakan kapan waktunya? Supaya kita semua berlomba-lomba dalam beribadah, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan berlomba-lomba bermunajat kepada Allah. Sehingga kita semua selepas Ramadan diharapkan bisa menjadi lebih baik lagi. Apalagi bonusnya dapat Lailatul Qadar. Masya Allah. Jadi yuk kita sama-sama bergandengan tangan, saling menyemangati, saling mengingatkan untuk lebih khusyuk lagi, lebih banyak lagi ibadahnya ditingkatkan lagi. Itu saja mungkin. Mohon maaf apabila ada hilaf, ada salah. Yang salah itu karena pelafalan saya sebagai manusia, yang benar itu datangnya dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.